Mbak Dika. Halo Mbak Loh, Janis. kamu kenapa kok lesu? Oh, itu kenapa tangannya? Ini loh Mbak, tanganku itu keseleo gitu. Jadi dia susah digerakin, terus sakit gitu loh Ya Mbak. ampun, kok bisa sih? Gimana? Udah ke dokter? Udah sih Mbak, tapi katanya dokter itu kayak lama gitu Ya sembuhnya. ampun, kasihan banget ya teman-teman Mbak Dika ya. Aduh kenapa sih Tuhan itu kok ngasih aku sakit kayak gini, kan jadi susah nulis, susah makan, susah ngapa-ngapain. Mbak Dika, nggak boleh kayak gitu. Walaupun Mbak Dika sakit kayak gini ya, di depan ya coba lihat teman-teman, lihat keluar. Coba kalian lihat, matahari itu loh masih bersinar dengan terang, terus kalian juga masih ada asupan oksigen. Ya kan teman-teman, ya kan Mbak Dika? Ya iya sih, tapi kan kalau sakit itu kayak percuma gitu loh Mbak, kayak nggak ada yang bisa disyukuri walaupun ya banyak di luar yang bisa disyukurin sih. Tapi Nah, biar Mbak Dika paham nih teman-teman, teman-teman juga biar paham tentang Tuhan yang selalu ngasihin berkat ke kita. Yuk teman-teman di rumah kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. kita pujikan sekali lagi yuk adik-adik. Nah, Mbak Dika sekarang sudah paham kan? Teman-teman adik-adik di rumah juga sudah paham kan? Kalau Tuhan itu selalu memberikan berkat kepada kita dengan apa tadi? Matahari selalu Bersinar. gitu Mbak Dika. Udah paham nih Mbak Dika? Udah sih Mbak, seenggaknya aku sekarang sudah bisa bersyukur, aku bisa menyadari kalau sakit itu nggak ada apa-apanya, masih banyak berkat Tuhan lain yang bisa kita syukuri. Bener banget. Nah, teman-teman di rumah dan juga Mbak Dika, selain Mbak Dika tadi mengucap syukur dengan bernyanyi, ada lagi loh kamu bisa mengucap syukur kepada Tuhan Ngapain Mbak? dengan Gimana? cara berdoa. Oh berdoa ya. Mm, Ya udah kalau gitu aku mau deh berdoa, boleh? boleh? Nah, adik-adik di rumah juga nanti berdoa ya kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini yang dipandu dengan Mbak Dika. Yuk, adik-adik diajak berdoa Mbak Dika. Ayo adik di rumah semuanya, kita bersama-sama bersatu dalam. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih berikan langit cerah, Engkau masih berikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa berdoa dan memuji namamu serta beribadah di tempat ini walaupun dari rumah masing-masing dengan lancar dan berkat. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhirnya, dan juga kiranya berkati agar firman Tuhan yang nanti akan kami terima bisa lakukan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah juga tadi sudah hitungannya sudah mengucap syukur sama Tuhan. Oh iya adik-adik, juga Mbak Dika. Kemarin ya, aku itu dikasih tahu loh sama pendeta, dikasih cerita. Mau denger gak ceritanya apa? Cerita gimana, Mbak? Gini, adik-adik di rumah dengerin ya. Jadi gini, kemarin itu Pak Pendeta cerita tentang tokoh Alkitab yang namanya Raja Hizkia. Tahu nggak Mbak Dika? Nggak tahu, Mbak, yang mana itu? Gini, tak ceritain. Adik-adik di rumah dengerin ya. Jadi, Raja Hizkia ini raja yang bener-bener udah sakit parah, puarah banget adik-adik. Mbak Dika yang kayak gitu aja sudah wis kayak, aduh sakit Mbak Jenis, aduh gitu ya. Tapi Raja Hizkia itu sakitnya puarah pol. Tapi dia masih tetap bersyukur loh Mbak Dika, masih tetap berdoa. Loh, lah kalau Raja Hizkia sakit parah, bersyukurnya gimana dong, Mbak? Loh, ya dengan berdoa sama Tuhan, dengan meminta harapan ya Tuhan, Raja Hizkia bersyukur karena masih bisa hidup, kayak gitu. Oh, jadi Raja Hizkia itu ingat gitu ya, Mbak, kalau Tuhan itu baik gitu ya. Aku jadi ingat lagu ini loh, Mbak, betapa baiknya. Oh, ya aku tahu. Kayaknya nyanyi itu enak ya Mbak ya? Iya, nyanyi itu tah. Ya boleh, yuk adik-adik rumah kita mau menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Biar adik-adik di rumah paham lagi tentang kisahnya Raja Hizkia, gimana kalau kita dengerin firman Tuhan? Boleh Mbak, tapi sebelum dengerin firman Tuhan tuh biasanya berdoa dulu nggak sih? Iya nggak adik-adik? Iya adik-adik benar. Nah tadi kan Mbak Dika sudah mengucap syukur dengan berdoa ya. Sekarang waktunya Mbak Jenis yang mau mengucap syukur dengan berdoa. Yuk adik-adik di rumah kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita panjatkan hati, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini karena Engkau telah memberikan kami berkat yang melimpah dan memberikan kami kesehatan. Sehingga kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu walaupun secara online. Tuhan, tolong Tuhan siapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat menyerap semua informasi, semua firman yang Engkau berikan lewat pendeta pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon anugerah dan berkat-Mu untuk mendampingi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita kan mau baca firman Tuhan nih. Adik-adik disiapkan yuk Alkitabnya. Yuk disiapin yuk, dibuka Alkitabnya. Mbak Dika juga bawa Alkitab loh. Adik-adik udah siap kan Alkitabnya? Siap tuh semuanya pada buka Alkitab. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 38. Yesaya 38 ayat yang ke-1 sampai 21. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan.
Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau di kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada petunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka, seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi, seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu, Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Wah, bagus banget ya firman Tuhannya. Iya, tapi kayak kalau aku itu pengen lebih ngerti gitu loh Mbak. Enaknya ngajak siapa ya Mbak biar kita bisa lebih ngerti bareng-bareng? Oh, kayaknya ngajak Pak Fikar aja deh yang
mengerti nih tentang ini. Yuk dipanggil yuk. Ya boleh, boleh. Yuk 1, 2, 3. Pak Fikar. Halo semuanya. Oh, halo. Halo adik-adik. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya? Baik Tangannya banget. sakit katanya. Iya, sakit, tapi sudah bisa gembira sih, sudah ketemu teman-teman juga. Luar biasa. Iya. Jadi adik-adik kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kakak bisa duduk atau mau ikut di sini? Wah, kami duduk aja biar adik-adik fokus sama Pak Fikar. Dadah. Iya. Shalom adik-adik. Iya, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Pagi ini begitu indah. Mungkin sekarang ada yang merasakan. Paginya melihat matahari yang cerah bersinar, ceria, menyinari segala tumbuhan, menyinari seluruh ciptaan yang ada di dunia. Tapi mungkin ada juga adik-adik yang merasakan paginya hujan, tapi bukan berarti hujan tidak menyenangkan. Hujan membuat lingkungan menjadi segar. Hujan juga membuat tumbuh-tumbuhan semakin hijau, semakin terlihat segar. Nah, semua itu kita bisa rasakan karena kita masih mempunyai kehidupan. Nah, adik-adik, apa nih ciri-ciri manusia dikatakan hidup? Ayo, apa ciri-cirinya? Manusia bisa dikatakan hidup. Apa? Oh, kakak kok mendengar sesuatu ya? Apa? Apa? Oh iya, ada yang mengatakan bernafas. Benar sekali. Manusia itu hidup, ciri-cirinya adalah bernafas. Ayo sekarang bersama-sama dengan kakak, kita bersama-sama bernafas. Kita bersama tarik nafas. Kita hembuskan lagi. Kita tarik nafas lagi. Kita hembuskan lagi. Gimana rasanya adik-adik? Iya, kita masih bisa merasakan udara yang masuk melalui hidung, terus keluar lagi melalui hidung maupun melalui mulut. Itu adalah bukti kita hidup. Wah, ada satu lagi nih, bukti kalau kita masih hidup. Apa ayo? Ayo ditebak. Oh, sebentar. Kok kakak dengar sesuatu ini? Berangkat? Apa? Oh, bergerak. Iya, bukti kita masih hidup adalah kita masih bisa bergerak. Ayo, kita coba angkat tangan kanan. Turunkan. Angkat tangan kiri. Turunkan. Wah, kita masih bisa bergerak. Kakak jadi ingat satu lagu adik-adik. Ingat satu lagu yang kakiku ke depan, tanganku ke belakang. Waduh, kakak kok nggak ingat ya liriknya gimana? Kakak-kakak MC, di manakah kalian? Bisa membantuku? Halo. Yuk, kita bersama Tuhan, bukti dari kehidupan kita dengan yang tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Musik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Wah, luar biasa. Terima kasih Kakak MC udah menemani saya. Kita semua bergerak, tangan kita bisa bergerak,
kaki kita bisa bergerak, pinggang kita juga bisa bergerak. Itu tandanya kita masih punya hidup, kita masih mempunyai kehidupan yang bisa kita syukuri. Kita bisa bergerak merupakan wujud kasih Tuhan kepada kita. Kita bisa bernafas juga wujud kasih Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tadi adik-adik sempat dengar enggak cerita pembacaan Alkitab tentang seorang raja? Iya, raja bernama Hizkia. Hizkia itu adalah raja yang hebat, raja yang luar biasa. Nah, dia juga adalah raja yang baik hati adik-adik, di mana Raja Hizkia mau membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang belum selesai dibangun, dia ingin membangunnya supaya bisa untuk beribadah, bisa untuk memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, tapi adik-adik, suatu hari Raja Hizkia terkena sakit yang luar biasa parah. Sampai dikatakan bahwa sakitnya tidak akan sembuh. Sakitnya akan terus ada dan Raja Hizkia akan mati. Menakutkan sekali bukan? Sakit nggak sembuh-sembuh, terus akan mati pula. Apalagi yang mengatakan itu adalah utusan Tuhan, yaitu Nabi Yesaya. Mungkin kalau kita ada di situasi itu kita akan takut ya. Kita sakit, nggak bisa sembuh, tapi justru malah akan mati. Nah, tetapi adik-adik, karena Raja Hizkia beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati, Raja Hizkia menyerahkan kehidupan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dia berdoa adik-adik. Semalam-malaman dia berdoa, meminta, ya Tuhan angkatlah penyakit ini, ya Tuhan tolonglah aku, ampuni segala dosaku, dan seterusnya. Raja Hizkia terus meminta kepada Tuhan agar penyakitnya disembuhkan. Dan pada suatu hari Nabi Yesaya mendatangi Raja Hizkia. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan berikan kesembuhan kepada Raja Hizkia. Bahkan umur Raja Hizkia akan ditambahkan. Berapa banyak adik-adik tadi? 15 tahun. Wah, banyak sekali bukan? Nah, semua itu dilakukan Tuhan sebagai wujud kasih Tuhan kepada Raja Hizkia. Nah, setelah itu adik-adik, Raja Hizkia mengucap syukur. Raja Hizkia begitu bahagia, begitu senang, karena dia merasa bahwa ketika dia masih hidup, dia masih bisa bersyukur. Dia masih bisa bernafas, dia masih bisa bersyukur. Karena menurut dia, ketika orang mati, tidak bisa lagi bersyukur pada Tuhan. Nah, adik-adik, dari bacaan ini, kita dapat belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang bersyukur. Benar, bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin sedang sakit, atau kita mungkin sedang mengerjakan PR yang begitu sulit, atau mungkin ketika kita sedang kesusahan atau lain sebagainya yang tidak menyenangkan, kita harus tetap bersyukur. Pasti ada adik bilang, wah mas apa yang disyukuri? Wong saya sakit, nggak ada yang bisa disyukuri. Wong saya sedang kesusahan, nggak ada yang bisa disyukuri. Loh, ingat adik-adik, ada satu hal yang masih bisa kita syukuri, yaitu kita masih hidup. Kita masih hidup, kita masih bisa bernafas seperti tadi, kita masih bisa bergerak, menggerakkan tangan kita, kaki kita. Bukti kalau kita masih punya kehidupan, kita masih hidup. Dan hidup adalah wujud dari berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita, yang harus kita syukuri. Jadi seberat apapun masalah yang kita alami,
bagaimanapun keadaan kita, baik dalam susah maupun senang, baik dalam sedih maupun bahagia, sukacita, baik dalam sakit maupun sehat, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan kita kehidupan. Iya benar. Untuk itu, ayo mari bersama-sama dengan kakak kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan seperti Raja Hizkia. Dia mengucap syukur sekalipun dia mengalami sakit yang berat. Mengucap syukur karena masih memiliki kehidupan, masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bergerak. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu mari kita bersama-sama bersyukur, memuji nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan telah mencurahkan berkat yang luar biasa kepada kita, yaitu kehidupan. Demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik terberkati dan kita semua semakin bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kakak-kakak MC. Wah. Halo, wah bagus banget firmannya Pak Fikar Indra. Mungkin kita bisa bareng-bareng bilang terima kasih ke Pak Fikar dulu. Boleh? Adik-adik, yuk. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Fikar. Sama-sama. Oke, Bapak dulu ya. Dadah. Dadah. Wah, adik-adik bagus banget ya firmannya ya. Iya, itu tadi firmannya tentang apa sih Mbak? Gimana? Jadi firmannya itu tentang kita itu selama masih hidup, adik-adik di sini kan masih hidup ya, masih bisa tadi apa bergerak. Iya. Nah, selama masih hidup berarti kita bisa bersyukur. Benar banget. Jadi kalian ya walaupun sakit nih kayak Mbak Dika nih, sakit ya, kalian harus bersyukur karena Tuhan selalu sayang sama kita. Betul sekali. Nah, ada cara lain loh Mbak untuk bersyukur. Apa ya kira-kira? Apa ya? Oh, ini enggak sih kita memberikan persembahan? Oh, betul. Nah, biasanya kalau persembahan tuh kita sambil menyanyi Mbak, biar bersemangat. Kita mau menyanyi apa ya Mbak? Kayaknya enakan nyanyi ini deh, bersyukur kepada Tuhan. Yuk. Oke, musik. Tadi sudah memuji, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah persembahan juga. Berarti sekarang kita mau ngapain, Mbak? Kayaknya, kita berdoa buat teman-teman kita nggak sih, Mbak? Oh, berdoa apa itu, Mbak, namanya? Doa syafaat. Oh iya, berdoa syafaat. Ayo kita berdoa syafaat. Mungkin biar kita nggak berdoa aja, Mbak. Kita mau ngajak Pak Fikar untuk nanti menutup dalam doa. Iya, jadi ditutup dengan doa berkat. Ya, adik-adik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami orang tua yang baik. Engkau masih berkenan untuk menjaga orang tua kami. Kiranya Engkau berkati agar pada hari-hari berikutnya Engkau berikan kesehatan pada orang tua kami. Engkau berikan rezeki yang cukup agar orang tua kami dapat mendidik dan membesarkan kami. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami.
Walaupun mungkin masih ada dari kami yang bersekolah dari rumah, tetapi kiranya Engkau berkati para guru, Engkau berkati teman-teman kami di sekolah agar tetap sehat, juga berkati agar kami dapat menerima ilmu dengan baik di sekolah. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, kiranya Engkau berkati agar ibadah online yang akan berjalan berikutnya bisa terlaksana dengan lancar. Kemudian kiranya Engkau berkati juga agar acara-acara dan kegiatan gereja dapat berjalan dengan baik dan hanya sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Baik ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang sedikit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati berkat ini, memberkati persembahan ini, agar berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan Yesus, saat ini Indonesia mengalami banyak sekali Tuhan untuk bencana alam seperti kemarin ada gempa. Lalu Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kapal selam kami Tuhan yang saat ini masih belum menemukan titik terang. Tuhan, tolong berkati setiap korban, setiap keluarga korban, agar mereka dapat menerima segala keadaan dengan lapang dada dan dengan berkat dan lindungan-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami, Bapak Presiden, DPR, Menteri, dan para jajarannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman yang sakit. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang sedang kesakitan, yang sedang berjuang untuk penyakitnya. Kiranya Engkau memberikan hati mereka pengharapan, seperti Hizkia yang selalu berharap kepada Tuhan. Demikian doa yang jauh dari sempurna itu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini kami bersama telah selesai beribadah. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani, supaya kami tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Dan pada hari ini ya Tuhan, izinkan kami untuk menerima berkat dari-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus ada dan menyertai kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ya. Pak atas berkatnya. Ya, dah. Baik. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Iya benar. Berarti kita harus mendengarkan dan menerapkan firman Tuhan dari yang disampaikan oleh Pak Fikar Indra tadi. Nah, betul sekali. Nah mungkin Mbak, terakhir supaya kita itu lebih ingat apa sih tadi firmannya, kita mau pujikan satu lagu. Boleh? Ini deh kayaknya lagu Aku Diberkati. Ayo teman-teman kita mendengarkan lagu itu biar kita semakin diberkati. Musik. Bener banget kayak lagunya tadi, Aku Diberkati. Berarti kita diapain Mbak? Diberkati pastinya. Bener banget. Sekarang kita udah di penghujung acara nih, sudah mulai selesai nih Mbak Dika. Iya, kita sudah
selesai ya ini? Beneran udah selesai Mbak? Iya, nah karena tadi kita sudah menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bersyukur. Kalau Iya. kayak gitu, terima kasih teman-teman di rumah karena sudah mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan.